Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, khususnya bagi mahasiswa Politeknik AT Padang, yaitu di program mata kuliah pembiayaan logistik dengan topik metode harga pokok proses sesi ketiga. Nah, pada sesi ketiga ini kita akan membahas mengenai pengaruh terjadinya produk yang hilang dalam proses terhadap perhitungan harga pokok produk persatuan. Nah, jadi tidak semua produk yang diolah dalam proses produksi ini dapat menjadi produk yang baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ada kemungkinan terjadinya produk yang hilang. Berdasarkan saat terjadinya kehilangan, ini ada dua nih. Yang pertama hilang awal proses, dan yang kedua itu hilang pada akhir proses. Nah, kita masuk ke produk yang hilang di awal proses. Produk yang hilang di awal proses ini belum menyerap biaya produksi, sehingga tidak perlu diperhitungkan dalam unit setara. Dalam departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses berakibat menaikkan harga pokok produksi persatuan. Dalam departemen setelah departemen produksi pertama, produk yang hilang pada awal proses mempunyai akibat menaikkan harga pokok produksi per unit untuk produk yang diterima dari departemen produksi sebelumnya, dan menaikkan harga pokok produk produksi persatuan yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama. Jadi kita masuk ke contoh soal. Dalam PT Elionasari memiliki dua departemen produksi untuk menghasilkan produknya, yaitu Departemen A dan Departemen B. Berikut data produksi kedua departemen tersebut pada bulan Januari 20XX. Nah, di Departemen A, di Departemen B, produk yang dimasukkan dalam proses adalah 1000. Di Departemen A, produk selesai ditransfer ke Departemen B adalah 700 kilo, dan produk selesai ditransfer ke gudang adalah sebesar 400 kilo untuk Departemen A. Lalu produk dalam proses akhir bulan itu 200 kilo, dan barang dan biaya bahan baku itu 100%, biaya konversinya 40%, itu 200 kilo, untuk B itu nggak ada, lalu biaya bahan penolong itu 60% untuk Departemen A, dan Departemen B itu 200 kilo, 100 kilo. Lalu produk yang hilang pada awal proses adalah sebesar 100 kilo pada Departemen A dan 200 kilo pada Departemen B. Nah, lalu dikatakan lagi datanya bahwa pada bulan Januari ini total biaya bahan bakunya adalah 22.500 untuk Departemen A, dan nggak ada untuk Departemen B, dan biaya bahan penolongnya itu sebesar 26.100 untuk Departemen A, dan Departemen B itu sebesar 16.100, sedangkan untuk biaya tenaga kerja untuk Departemen A sebesar 35.100. Nah, untuk Departemen B itu sebesar 22.500. Nah, untuk biaya overhead pabrik itu sebesar 46.800, dan biaya untuk Departemen B untuk BOP-nya itu sebesar 24.750. Jadi jumlah biaya produksi untuk Departemen A yaitu sebesar 130.500. Sedangkan untuk Departemen B itu jumlah biaya produksinya adalah sebesar 63.350. Jadi yang diminta adalah buatlah laporan biaya produksi Departemen A dan laporan biaya produksi untuk Departemen B. Nah, kita masuk slide selanjutnya. Ini mengenai laporan biaya produksi Departemen A. Dikatakan di data produksi untuk produk masuk proses adalah 1000 kilo. Nah, ini kan produk masuk proses di Departemen A kan sebesar 1000 kilo. Nah, produk selesai yang ditransfer ke Departemen B sebesar 700 kilo. Lalu produk dalam proses akhir bulan yaitu sebesar 200 kilo, dan produk yang hilang awal proses adalah 100 kilo. Jadi jumlah produk yang dihasilkan Departemen A adalah sebesar 1000 kilo. Nah, ini merupakan biaya dibebankan. Nah, ini 22.500 untuk total biayanya, unit ekivalennya 900 kilo, HP per unitnya 25, lalu biaya bahan penolongnya 26.100 untuk total biaya, unit ekivalennya 900 kilo, dan HP per unitnya 29.
yang biaya tenaga kerja, total biayanya 35.100, untuk unit ekivalennya itu sebesar 780 kilo, dan HP per unitnya sebesar 45. Lalu nanti dijumlahkan biaya produksi Departemen A untuk biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabriknya, itu sebesar 130.500. Untuk harga pokok per unitnya juga dijumlahkan 25 tambah 29 tambah 45 tambah 60 itu sebesar 159. Nanti di biaya diperhitungkan harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B itu kan sebesar 700 kilo nih, dikali harga pokok per unitnya, yaitu yang 159. Jadi total dapat 111.300. Nah, nanti kita hitung lagi yang di Departemen B untuk harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan, yaitu sebesar 5.000, 5.800, 3.600, dan 4.800. Ini dapatnya dari unit ekivalen. 200 kilo kali 100% kali 25, dapat dari persentase yang ini tadi. Yang ini ya. Nah, dapat nih penjumlahnya jadi 19.200. Jadi jumlah biaya produksi Departemen A itu sebesar 130.500. Berarti kan sama nih untuk jumlah biaya produksi Departemen A di biaya dibebankan sama totalnya dengan di jumlah biaya produksi Departemen A untuk biaya diperhitungkan sama totalnya. Lalu kita masuk ke laporan biaya produksi Departemen B. Nah, data produksi yang diterima dari Departemen A itu kan sebesar 700 kilo. Nih, dia terima 700 kilo dari Departemen A. Produk selesai ditransfer ke gudang itu sebesar 400 kilo, dan produk dalam proses akhir bulan itu sebesar 100 kilo. Nanti biaya bahan bakunya 60% dan biaya konversinya 50%, jadi untuk unit ekivalennya itu sebesar 100 kilo. Nah, produk yang hilang awal proses itu sebesar 200 kilo. Nah, jumlah produk yang dihasilkan Departemen B itu sebesar 700 kilo. Nah, nanti ini HP dari Departemen A sebesar 111.300, unit ekivalennya 700, dan HP per unitnya 159. Nanti penyesuaian HP unit karena produk yang hilang awal prosesnya untuk ini si unit ekivalennya adalah sebesar 63,6. Nah, nanti jumlahnya itu sebesar 222,60 di sini. Nah, ini untuk biaya yang ditambahkan ke Departemen B. Jadi BBP atau biaya bahan penolongnya 16.100 dibagi dengan unit ekivalennya itu sebesar 35, biaya tenaga kerja 22.500 dibagi dengan unit ekivalennya sebesar 450 dapat 50, lalu biaya overhead pabrik 24.750 dibagi 450 yaitu biaya ekivalennya yaitu sebesar 55. Nanti dapat nih total biaya Departemen B sebesar 63.350. Nanti ditambah yang dari Departemen A ke Departemen B 111.300 ditambah dengan 174.650. Nanti setelah itu untuk harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu sebesar 400 kilo dikali 362,6. Jadi ini sebesar 145,040. Ini dapatnya kan dari sini. Nanti harga pokok persediaan produk yang dalam proses itu sebesar untuk produk A, untuk Departemen A itu kan 100 nih kali 222,6. Jadi dapat 22.260. Sedangkan untuk biaya bahan baku di Departemen B ini sebesar 2.100, biaya TK-nya 2.500 dan BOP-nya ini 2.750. Jadi total untuk Departemen B itu sebesar 29.610. Jadi nanti 145.040 ini ditambah dengan 29.610. Jadi totalnya 174.650. Lalu kita lihat lagi produk hilang akhir proses. Nah, ini telah menyerap biaya produksi kalau yang produk yang hilang di akhir proses. Nah, perlu dihitung harga pokok produknya, diperhitungkan dalam unit setara karena dia udah menyerap biaya produksi, jadi perlu dihitungkan. Jadi unit ekivalennya total produk selesai ditambah persenan dari produk dalam proses akhir ditambah produk hilang. Nah, ini contoh soalnya. Lalu kita masuk ke ininya contoh soalnya, kita masuk ke jawabannya dari laporan biaya produksi Departemen A. Ini kan 700 kilo.
Jadi jumlah produk yang dihasilkan Departemen A ini 1000 kilo. Karena ini kan produk yang hilang di akhir prosesnya itu kan sebesar 100 kilo. 700 kilo. Nah, ini untuk harga pokok produk dari Departemen A itu kan 111.334. Nah, ini untuk unit ekuivalen, lalu ini untuk HP per unitnya sebesar 161,91. Nah, nanti ini untuk dari biaya bahan baku penolong dari Departemen B, 16.100, 22.500, 24.750. Nah, ini nanti ditambahkan dengan dari Departemen A sama dengan ditambah Departemen B, jadi total biaya kumulatifnya sebesar 176.684. Nah, ini nanti berbeda kan unit ekuivalennya dengan yang tadi. Ya, unit ekuivalennya. Nah, ini untuk HP per unitnya itu sebesar 141,67. Jadi untuk harga pokok produk selesai ditransfer ke Departemen B, itu sebesar 700 kilo dikali 141,67, yaitu 99.169, dan penyesuaian karena adanya produk yang hilang akhir proses sebesar 100 kilo, nah kan 100 kilo nih yang hilang dikali 141,67 kan 14, jadi penyesuaiannya jadi 113.334. Dan jadi harga pokok persediaan dalam proses akhir bulan, nih BP, BTK, BOP-nya ditambahin semua, jadi nanti dapat jumlah biaya produksi untuk Departemen A sebesar 130.500. Jadi bedanya nih di penyesuaian karena adanya produk hilang akhir proses. Jadi yang ini kan yang diperhitungkan itu kan 99.169. Nah, nanti ditambah dengan 100 kilo. Ini di produk yang hilang akhir proses karena dia udah menyerap biaya produksi. Nah, untuk di unit ekuivalennya juga nih, produk yang hilang akhir proses itu diperhitungkan. Jadi rumusnya tadi tuh yang ini nih, total produk selesai ditambah persenan dari produk dalam proses akhir ditambah produk hilang. Nih, 400 kilo ditambah 60% kali 100 kilo ditambah 200 kilo, jadinya 660. Yang BTK itu 400 kilo ditambah 50%, dikali 100 kilo, jadinya ditambah 200 kilo, jadi 650 gitu ya cara ngitung unit ekuivalensi. Nah, baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.